Oke, kita mulai ya. Oke, selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Banyak yang kena DBD ini ya. Ada yang tipes, ada yang DBD gitu ya. Ya, oke. Kalau Anda lihat tadi di LMS atau di tadi WA Group ya, saya ada share 3 PDF ya. Saya ada share 3 PDF ya. Apa namanya, kalau terakhir Jumat kemarin kan kita libur ya, ada tanggal merah gitu ya, jadi libur. Tapi kalau yang pagi itu Sabtu itu masuk saya ya. Nah, di kelas yang Sabtu pagi itu saya bahas tentang environmentnya gitu ya, apa-apa aja harus diinstal gitu ya. Mungkin itu kalau anda cek di apa namanya di YouTube-nya ya, itu saya sudah kasih apa namanya masukin di playlist buat anak malam gitu ya. Oke, jadi ada berapa part gitu ya. Di sini saya bahas detail bagaimana kita membangun environment yang bisa nanti apa namanya istilahnya sistem yang akan kita run gitu ya. Nanti di sini ada bicara tentang Anaconda, bicara tentang Jupyter Lab atau Jupyter Notebook gitu ya. Di sini lengkap ya, jadi nanti bisa diikutin. Nah, terakhir kita sebenarnya pembahasan itu sampai pada bicara tentang, jadi ini salah satu ebook yang saya pakai ya, Deep Learning Illustrated ya, a Visual Interactive Guide to Artificial Intelligence ya. Ini silakan dicari. Kemudian yang sedang kita bahas itu chapter 6 sebenarnya. Chapter 6 di sini ya. Jadi minggu lalu 2 minggu ya, 2 minggu yang lalu saya sudah bahas tentang perceptron ya, perceptron. Ini ya. Jadi kalau minggu lalu saya bahas ini. Kemudian terinspirasi dari neuron di kepala kita ya. Kemudian ini siapa namanya, Frank Rosenblatt-nya ya. Kemudian dicoba bikin seperti ini ya. Nah, terakhir itu kita sudah sampai pada persamaan seperti ini dan kita sudah latihan ya. Oke, jadi rumus pertamanya adalah weight dikalikan dengan inputan ditambah dengan B ya. Nah, sebenarnya di beberapa ebook ya itu ada yang membahas ini, misalnya ebook yang ini, tapi kok saya lihat agak loncat-loncat ya. Jadi ebook ini juga ya referensi saya juga lah ya, ini bukunya Neural Network and Deep Learning, Aurélien Guérin, ini tahun 2018 ya. Tapi kalau saya ngikutin di sini ada beberapa teori yang bagus di sini ya, yang membahas apa namanya, mengapa artificial neural network itu kemudian berkembang gitu ya. Ini pernah saya sampaikan. Nah, ini sebenarnya di sini bisa diambil ya. Tapi untuk malam ini saya akan coba ambil materi dari PDF yang saya share di LMS atau di WA Group ya. Jadi kalau Anda cek di LMS itu sudah saya upload gitu. Nah, sebenarnya juga itu nggak terlalu detail ya, tapi cukup bisa memberikan gambaran matematisnya gitu ya. Jadi malam ini saya coba menggambarkan, ini sebenarnya ada videonya ya. Kalau Anda cari di YouTube ya, ini ada videonya gitu. Nanti saya coba ambil kasus di sini dari sisi matematisnya gitu ya. Jadi kalau kemarin gambarannya misalnya saya sudah membangun gitu ya. Oke, sebentar, coba kita kasih label dulu. Jadi jaringan saraf tiruan.
Oke ya, tanggal berapa sekarang? Tanggal 22 April 2022. Sorry, saya cek dulu sudah direkam. Ya. Oke ya, kita masuk di sini baru pertemuan 5 kita ya. Di pertemuan 5 ya, kelas SE 19 malam sip KS gitu ya. Ya, oke ya. Nah, jadi minggu lalu saya sudah membawa Anda kepada sebuah rumus ya, WX gitu ya ditambah dengan B gitu ya, rumus ini. Ini kalau bentuk lainnya adalah apa? Sigma dari I sama dengan 1 sampai N gitu ya, WI XI gitu ya, ditambah dengan B, di mana B ini adalah apa kemarin? B sama dengan minus dari threshold gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita gambarkan dalam bentuk perseptronnya, maka ini adalah ini baru perseptron ya. Ini adalah sebuah perseptron. Ya. Siapa yang baru masuk? Iwan Satria. Ya, oke ya. Jadi ini kalau kita gambarkan dalam perseptronnya, ini adalah satu neuron ya, satu neuron. Kemudian di sini ada input layernya, ya. Kemudian langsung di sini ada output layernya. Jadi di sini tidak ada hidden layernya, gitu ya. Kemudian nanti kita di sini punya X1 ya. Kemudian nanti ada X2 gitu ya, sampai XD biasanya orang bilang seperti itu. Nah, kemudian nanti salah satu inputannya dia akan memiliki bias gitu ya. Di sini ada biasnya. Nah, di sini ada W1, di sini ada W2 sampai WD gitu ya. Nah, nanti kita akan bicara tentang kalau sumnya udah ya, tapi beberapa fungsi nanti kita bicarakan. Kemudian nanti di sini ada outputnya, apakah dia 0 atau 1 gitu ya. Nah, kemudian mungkin bridgingnya ya, di sini yang belum saya sampaikan adalah perseptron ya, dia mencoba mengklasifikasikan data gitu ya. Oke. Dalam bentuk binary classification namanya, binary classification. Nah, untuk membahas ini saya ambil PDF dari sini ya, dari sini. Nanti saya akan coba bahas ya. Di sini judulnya adalah Artificial Neural Network ya. A classification using single layer perceptron ya, single layer perceptron. Ya, di sini kita punya data sederhana. Kalau dulu saya ambil tentang pemain basket dan pemain sumo. Nah, kalau di sini the following table show sample data obtained from two different fruit ya. Ada dua jenis buah gitu ya. Buah yang pertama dikatakan sebagai kelas C1. Kemudian yang kedua adalah C2. Kemudian di sini saya punya 4 data. Ya, Anda pahami konsepnya nanti supaya saya loncatnya nggak terlalu jauh gitu ya. Kalau loncatnya terlalu jauh nanti bingung kita. Nah, ini adalah data pertama ya. Ada yang ya Mas. Oke, di sini adalah data pertama ya, ini adalah data kedua, ini adalah data ketiga, ini adalah data keempat ya. Hanya ada 4 instant, hanya ada 4 data ya, ada 4 baris. Ini adalah weight ya, apa itu weight? Berat ya, berat. Kita bilang aja X1 gitu ya. Kemudian ini adalah length, apa itu length? Panjang ya, panjang. Kemudian kita bilang ini adalah X2 gitu ya. Nah, kemudian di sini tugasnya adalah train a single layer perceptron model using the above parameter to classify the two fruit gitu ya. Using the model parameter you have obtained, classify the fruit with weight. Nah, nanti kita disuruh bikin model dari data ini.
Kemudian kalau sudah jadi, kita diminta memprediksi kalau kita punya data seperti ini maka dia termasuk C1 atau C2 gitu ya. Ingat, target kita adalah mengklasifikasikan wajah gitu ya. Nah, kalau di sini nanti informasi ini akan kita coba representasikan ke dalam data seperti ini ya. Mudah-mudahan loncatnya nggak terlalu jauh. Ya, di sini kita punya data di mana data yang apa namanya, yang horizontal ini apa ini? Ini adalah X1 ya. Ini adalah weight representasinya. Kemudian ini adalah X2 atau length. Ya. Ingat, ini adalah bentuk yang sederhana. Jadi kalau misalnya saya bikin apa namanya? Saya bikin live-nya gitu ya. Saya punya representasi dari X1 di sini. Kemudian ini pernah kita bahas ketika bahas pemain basket sama pemain sumo ya. Oke, ini adalah representasi dari weight ya. Ini adalah X1. Kemudian kita ambil dari 50, kemudian 100 ya, kemudian 150, 200, 250. Mudah-mudahan nanti kalau nggak paham bisa ini ya, bisa bilang. Maka ini adalah weight ya, ini adalah X1 ya, ini adalah weight. Berat ya, beratnya beda sama berat yang bobot yang akan kita bahas ya. Ini bahasa Inggrisnya aja kebetulan sama. Nah, kemudian apa namanya, X2 ini adalah lengthnya ya. Kita ambil dari 4 ya, 4, mudah-mudahan nggak terlalu jauh bedanya, 8, kemudian 12, kemudian 16, kemudian 20 ya. Oke, ini adalah X2 nya ya, atau length gitu ya. Bisa dipahami ini ya. Nah, kemudian kita punya data di sini. Di sini datanya sudah ada labelnya. Di sini datanya sudah ada outputnya. Sudah ditentukan bahwa ini adalah C1, ini adalah C2. Gitu ya, sudah ditentukan dari awal. Kemudian maka nanti kita mencoba merepresentasikan data ini ke dalam X1 dan X2 ya. Jadi kalau misalnya saya ambil seperti ini, di sini kita punya data X1-nya itu adalah 121 dan X2-nya adalah 16,8 gitu ya. Ini coba saya ambil supaya kelihatan. Ini kita ambil aja. Oke, kita taruh, kelihatan ya, kita taruh sini. Kayak gini ya. Oke, ini kita turunin bisa enggak? Ya, oke, udahlah, bagus. Oke, coba kita lihat. Kelihatan ya? Oke. Ya Pak, kelihatan. Ya, kita lihat yang ini adalah data pertama ya. Ini data pertama, ini data kedua, ini data ketiga, ini data keempat. Ya, jadi ini kita representasikan dalam X1. Yang ini ya, ini adalah X1, ini adalah X2. Paham ya? Nah, jadi nanti coba kita koordinatkan di sini 121 ini ya, 121 X-nya. Ini adalah X1. Berarti 121 di mana sekitar di sinilah ya. Ini 121. Kemudian X2-nya berapa? 16,8. Sekitar ini. Kalau ini saya bilang adalah data pertama misalnya ya. Ini adalah data pertama gitu ya. Nah, maka data pertama itu sekitar di sinilah. Nah, ini datanya, representasinya di sini. Dia koordinatnya adalah berapa? 121,16,8. Gitu ya. Kita katakan ini adalah C1. Bisa dipahami ini? Bisa Pak. Oke. Bisa Pak. Data yang kedua masih C1 tapi dia 114 ya, sekitar ini. Kemudian 15,2 ya, sekitar inilah ya. Nah, ini juga kalau saya tuliskan ini adalah 114,
15,2 gitu ya, maka ini masih tetap C1 gitu ya. Nah, kita masuk data yang ketiga di sini. Nah, data yang ketiga di sini posisi X1 nya adalah 210 dan 9,4 ya, sekitar inilah ya. Nah, ini adalah data yang 210 dan 9,4 ini kita katakan adalah C2 itu ya, itu adalah C2. Kemudian yang terakhir 195, kemudian 81 ya, ini tadi berapa, 94 nya dikit kali ini ya, ini 94 sini, kemudian dia berapa, 195 8, sekitar inilah ya, sekitar ini. Oke, ini adalah 195,81 ini posisinya masih C2. Nah, di sini ya kita akan mencoba mencari sebuah model ya. Di sini kalau kasus di sini adalah bagaimana mencari sebuah model ya, mencari sebuah model ya. Ini saya bilang model aja ya, yang dapat memisahkan dua kelas ini ya. Jadi kelas apa tadi, C1 dan C2. Nah, model ini ya, ini adalah bentuk paling sederhananya. Modelnya adalah dalam sebuah persamaan garis lurus. Persamaannya adalah sebuah garis lurus yang akan memisahkan C1 dan C2. Jadi masalah di sini sebenarnya simple aja. Bagaimana kita mendapatkan sebuah garis lurus yang akan memisahkan kedua data di sini? Bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini ya. Oke. Tapi intinya adalah garis ini adalah model ya yang memisahkan tipe pertama di sini ya dengan tipe kedua yang di sini. Seperti itu. Itu dulu yang dipahami. Bisa diterima ini? Bisa ya. Jadi nanti kita akan masuk kepada pengertian dari garis lurus tadi ya. Kita akan masuk kepada apa yang dimaksud dengan sebuah garis lurus ya. Jadi di sini kita akan bicara tentang garis lurus gitu ya, persamaan garis lurus atau garis lurus gitu ya. Maka garis lurus bisa didekati dari dua ya. Kita bisa mendapatkan garis lurus dari mendapatkan sebuah garis lurus ya. Yang pertama kita dari dua titik yang berbeda ya, dari dua titik yang berbeda ya. Yang satunya lagi adalah satu titik dan slope, sebuah slope kayak gitu. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya adalah kalau kita ingin menggambarkan sebuah garis lurus seperti ini ya, mungkin seperti ini, maka yang kita perlukan adalah pertama ada satu titik di sini, kemudian satu titik di sini. Maka dengan dua titik di sini kita bisa menggambarkan sebuah garis lurus kayak gitu. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, bisa juga kita gambarkan dengan satu titik ya, kemudian ada yang namanya slope. Kalau di situ misalnya kita punya titik di sini ya, satu titik di sini, kemudian ada satu slope. Slope itu apa? Kemiringan gitu ya. Nanti saya jelaskan detailnya. Ini adalah delta Y dibagi dengan delta X ya. Jadi nanti di sini ada delta Y-nya loncat berapa, kemudian delta X-nya loncat berapa. Nah, ini yang dikatakan sebagai kemiringannya, delta Y, delta X ya.
Kalau di sini misalnya 1/2 ya, 1/2 gitu. Maka nanti kita bisa menggambarkan sebuah garis lurus seperti ini. Ini kurang bagus ya. Ya, ini gambaran. Ini Anda pelajarin di kalkulus ya. Dapatkan kalkulus. Oke, saya cut di sini. Sah. Sorry.